Shalom selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam di dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan dan sukacita yang baru yang Tuhan berikan bagi kami saat ini. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu, ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Puji Tuhan. Saudaraku, Tuhan memberikan janjinya kepada orang percaya. Firman-Nya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berkat di sini adalah berkat yang turun dari Allah bagi manusia, yaitu segala sesuatu yang baik. Allah menyatakan dirinya sebagai sumber berkat dan Ia senang memberkati umatnya. Abraham adalah salah satu contoh orang yang sangat diberkati Tuhan. Nats kita pada saat hari ini juga mengungkapkan syarat agar kita diberkati oleh Tuhan. Pertama, mengandalkan Tuhan. Ketika mengandalkan Tuhan, kita perlu percaya dengan teguh kepada Tuhan. Kita harus yakin bahwa Tuhan dapat dipercaya. Percaya kita kepada Tuhan juga harus disertai pengetahuan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan tidak pernah mengecewakan. Dalam segala hal yang kita hadapi, bagian kita adalah tetap percaya, saudara. Yang kedua, menaruh harapan kepada Tuhan. Seseorang akan menerima janji Tuhan apabila ia menaruh harapannya kepada Tuhan dengan keputusan yang bulat. Jika percaya berbicara tentang masa sekarang, harapan menunjuk pada masa yang akan datang. Kita tidak mengetahui hari esok, saudara. Namun sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita yakin Tuhan yang mengatur hari esok. Rancangan Tuhan adalah masa depan yang penuh harapan. Tidak ada kehidupan masa depan yang lebih baik dari yang disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Tidak ada yang dapat menggagalkan rancangan Tuhan, asalkan kita menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Kehidupan orang yang diberkati Tuhan digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Akarnya bertumbuh ke arah sumber mata air. Di saat musim kering selalu mendapatkan air. Sumber air yang hidup adalah Tuhan. Jika kita dekat dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan, maka kita tidak takut menghadapi tahun kekeringan, saudara. Orang percaya yang mengandalkan Tuhan tidak akan berhenti berbuah. Tuhan setia dan maha kuasa. Apapun yang kita hadapi, tetap letakkan hidup dan masa depan kita kepada Tuhan. Tuhan menyediakan jauh lebih banyak untuk segala sesuatu di masa sekarang, mendatang, bahkan hingga kekalahan tiba. Mari kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan yang suka memberkati umatnya, saudara. Seringkali keadaan atau situasi di sekitar mempengaruhi sikap dan reaksi kita terhadap janji Tuhan. Karena ketika kita sedang menantikan janji Tuhan, acap kali keadaan justru tidak menjadi baik. Malah terkadang tampak semakin buruk. Akhirnya kita menjadi bimbang dan ragu akan kepastian janji Tuhan. Saudaraku, perjalanan iman Kristen adalah sebuah proses. Proses adalah berkenaan dengan waktu, butuh kesabaran dan ketekunan. Proses bertujuan untuk melatih, menguatkan, dan menguji iman kita. Orang percaya yang mampu melewati proses akan tampil sebagai pribadi yang berkualitas, mampu bertahan di tengah goncangan,
dan tidak terombang-ambing oleh keadaan apapun. Membuat kita tetap fokus dalam menanti janji Tuhan. Dan tetap memiliki keyakinan seperti Abraham bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Bagaimana dengan saudara? Walaupun keadaan yang saudara alami sedang buruk saat ini dan sepertinya tidak ada perubahan, jangan pernah kita putus asa, saudara. Jangan pernah kita menyalahkan Tuhan dan berpikir bahwa Ia lupa dengan segala janjinya. Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang dijanjikannya. Firman Tuhan berkata, Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Pemazmur mengingatkan bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni dan sangat teruji. Karena itu singkirkanlah segala kebimbangan hati, sebab orang yang selalu bimbang akan mempunyai hati yang bercabang dan tidak mungkin mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Mari saudara, kita memiliki keyakinan akan kuasa Tuhan. Kitab Yesaya berkata, oleh perjalananmu yang jauh engkau sudah letih lesu, tapi engkau tidak berkata, tidak ada harapan, engkau mendapat kekuatan baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Terima kasih buat janji Tuhan yang murni bagi kami. Kami percaya setiap janji Tuhan pasti Tuhan genapi dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa sabar menantikan janji Tuhan dan hidup senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam segala situasi dan kondisi. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati hari ini Tuhan, berkati segala usaha dan kami dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung, dan sertai kami hari ini ya Tuhan dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Mohon petunjuk-Mu sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala mara bahaya. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, kesejahteraan desa kami, daerah kami dan bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari ya Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari saudara, kita tetap mengandalkan Tuhan senantiasa dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.